Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus jelas mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semua yang baik itu ditambah-tambahkan dalam kehidupanmu. Pertama-tama yang harus kita fokus dalam hidup kita adalah Tuhan. Karena tanpa Tuhan hidup kita mati. Iya kan? Tanpa Tuhan hidup kita binasa. Walaupun ada orang-orang yang bilang, wah ada orang-orang ateis yang gak percaya sama Tuhan, dia tetap hidup. Belum, saudara. Ada waktunya, ada waktu. Tapi itu keputusan. Sehingga akhirnya kita yang hari ini sadar, mengerti bahwa hidup kita di luar Tuhan, kita gak bisa buat apa-apa, maka cari Tuhan. Itu sebabnya dalam program ini, Bible and Coffee, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena kita tahu di sepanjang hari yang kita hidupi ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi ketika kita tinggal dalam firman Tuhan akan menuntun kita, firman Tuhan akan mengingatkan kita kepada janji-janjinya, firman Tuhan akan meneguhkan kita dalam pengharapan, sehingga apapun badai yang kita hadapi kita tetap kuat, ya kan? Karena hidup itu tidak mudah, kita harus tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bersama dengan ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan saya dengan cara membagikan renungan singkat ini. Betul, kita ada di rumah, kita tidak kemana-mana, namun kita bisa menginjil. Dengan di rumah kita tidak kemana-mana, kita bisa menguatkan orang lain. Melalui apa? Sosial media. Karena ada banyak umat Tuhan yang membiarkan sosial medianya dikuasai dengan kebencian, dikuasai dengan kepahitan, akhirnya menabur sesuatu yang akhirnya orang melihatnya juga gak ada damai sejahtera. Tapi kita berbeda, kita adalah anak-anak terang. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo bagikan, penuhi sosial media kita semua untuk orang-orang dikuatkan. Dan tidak menutup kemungkinan ada banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami kekuatan ketika mereka melihat dan berteman dengan kita di dunia sosial media. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sungguh kami melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Dan sebagai hari ini terjadi, sebagaimana kami ada, kami bersyukur karena Tuhan yang memelihara kami, dan kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga hari ini kami dapati sesuatu yang menguatkan kami, yang membuat kami tetap hidup mengandalkan Tuhan, dan bakal kami hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus akan status siapa kita. Ya kan? Kenapa? Karena terkadang kita lupa. Kita tinggal di dunia, tapi akhirnya hidup kita terkontaminasi. Yang harusnya kita menjadi anak-anak terang, yang harusnya kita membawa terang menjadi garam. Dunia membuat sesuatu yang hambar memiliki rasa, sesuatu yang gelap mendapatkan cahaya, tapi kita justru jadi sama dengan orang-orang dunia. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Saudara dan saya, kita dulu waktu tinggal dalam dosa, ketika kita belum mengenal Yesus, kita adalah orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Kita gak tahu kemana kita melangkah. Kita nggak tahu dan kita nggak bisa membedakan mana kiri, mana kanan, mana sendal kiri. Kenapa? Karena tinggal dalam kegelapan. Buta sama sekali, tidak tahu apa itu kebenaran. Yang kita tahu adalah jalanin hidup. Makanya kalau ditanyakan, ada orang-orang yang belum mengalami kuasa Tuhan, bahkan masih belum tinggal dalam pertobatan. Mereka cuma jalan, ya udah kita mah habis-habisin hidup, ya suka-suka kita aja lah, iya kan? Ya yang penting kita pergi pagi pulang malam, yang penting happy lah, yang penting senang. Kenapa? Karena masih tinggal dalam kegelapan, tidak tahu apa yang menjadi kebenaran, tidak tahu apa tujuannya untuk hidup. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang, lihat, kapan sekarang? Ketika kita mengenal Kristus, ketika kita hidup di dalam terangnya Kristus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu, saudara dan saya, adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, lihat, inilah yang harus kita sadari.
Sebab itu hiduplah sebagai apa? Anak-anak terang. Jadi kita mesti menyadari status kita bukan lagi anak-anak yang tinggal dalam kegelapan. Kita sudah ditebus. Beberapa hari lalu saya sudah bagikan bahwa hidup kita sudah dibeli dari gelap dan sekarang dibeli untuk tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya hiduplah sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Maksudnya apa? Karena ketika kita hidup sebagai anak-anak terang, kita menyinari gitu loh. Kita memberi dampak. Hidup kita dilihat orang. Dan orang akan melihat perbuatanmu yang baik, kata Tuhan Yesus. Dan apa? Memuliakan Bapamu di surga. Kenapa kita bisa dilihat orang? Kenapa kita bisa menjadi pusat sorotan? Karena kamu terang. Orang akan melihat terang. Ya kan, saya ingat betul kalau zaman pada saat itu ada musim hujan gitu kan. Pergantian musim. Dari musim panas ke musim hujan atau sebaliknya. Ada binatang yang kita kenal sebagai laron. Saudara dikasih dalam Tuhan. Mungkin daerah-daerah tertentu namanya berbeda. Tapi laron itu menyukai terang. Jadi ketika ada lampu, maka dia akan ngerubung ke sana, gitu kan. Sampai saya ingat betul orang tua saya taruh air gitu kan, wadah isi air di bawah lampu. Saya bilang, untuk apa ini? Untuk memantulkan terang sehingga laron semua pada lari ke sana gitu kan. Jadi pantulan lampu atau pantulan cahaya itu membuat laron itu tertipu gitu loh. Sehingga akhirnya mereka semua masuk ke air, mereka nyemplung ke air dan mati dalam air. Mereka pikir cahaya padahal pantulan daripada lampu yang ada di atasnya. Jadi kita itu saudara anak-anak terang akan dilihat orang. Akan mudah sekali dilihat orang. Sehingga kita menjadi pusat sorotan. Dan kenapa sih? Karena anak terang, Tuhan menjadi anak terang, menjadi pusat sorotan. Supaya tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan apa? Melihat Bapamu di surga. Kalau anak-anak terang tidak bisa dilihat hidupnya, maka dia akan dia sejatinya masih tinggal dalam kegelapan. Karena tidak menjadi sorotan, tidak menjadi terang, tidak dilihat. Makanya Tuhan Yesus bilang, terang itu, pelita itu harus diletakkan di atas apa? Kaki dia. Bukan di bawah gantang, sudah dikasih dalam Tuhan. Bukan di bawah meja. Bukan untuk disembunyikan. Terang itu harus taruh di atas. Kenapa? Supaya bisa menerangi banyak orang. Dan akhirnya yang namanya taruh di atas, pasti dilihat banyak orang. Disorot oleh banyak orang. Itu sebabnya Yesus Paulus mengajarkan selanjutnya di ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ada buahnya. Jadi anak-anak Tuhan yang ngaku tinggal dalam terang udah belum menghasilkan buah. Ini tolak ukurnya. Apakah kita sudah tinggal dalam terang atau belum? Terang itu berbuahkan kebaikan. Jangan pernah berkata, capek saya berbuat baik. Loh, terang itu berbuahkan kebaikan. Kalau engkau ngaku anak terang, apapun yang dibalas orang kepadamu karena engkau melakukan sebuah kebaikan, tetap engkau harus lakukan. Ada banyak orang bilang, capek saya buat baik sama dia pendeta. Saya nggak pernah dianggap, saya nggak pernah dibalas yang baik. Saya malah dibuat yang jahat. Mereka malah berpikir saya makan jilat orang gitu ya kan. Sudah dikasih dalam Tuhan, gak peduli pandangan orang dalam hidupmu. Engkau hanya harus lakukan firman. Firman Tuhan katakan terang hanya berbuahkan kebaikan. Selama itu merupakan suatu kebaikan, do it, lakukan. Buat sesuatu selama itu berbuahkan kebaikan, sesuatu yang kita kenal sebagai kebaikan, lakukan. Gak peduli apa sikap orang kepada kita, karena akan banyak orang-orang yang mencibir kita. Banyak orang-orang dunia yang jealous kepada kita ketika kita melakukan kebaikan. Kenapa? Karena itu merupakan keanehan buat mereka. Karena ya orang dunia wajar dong membalas yang jahat dengan yang jahat, ya kan? Tapi kita anak-anak terang menghasilkan buah kebaikan. Buah kebaikan itu berarti membalas yang jahat dengan yang baik. Sekalipun ketika engkau balas yang baik, engkau tetap dijahati, engkau tetap difitnah, engkau tetap dirugikan, saudaraku. Tetap lakukan apa yang baik. Karena anak-anak terang tidak bisa membuahkan ketidakbaikan. Selalu membuahkan kebaikan. Yang kedua, terang hanya berbuahkan keadilan. Apa yang adil, engkau harus lakukan. Kalau engkau mengaku anak-anak terang, engkau anak-anak Tuhan Yesus yang menyandang seorang Kristen, maka lakukan sebuah keadilan. Apapun, keadilan. Sekalipun orang tidak melihatmu, engkau harus adil. Apalagi orang melihatmu, ya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti, terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan yang terakhir apa? Kebenaran. Kebenaran bicara tentang firman, kebenaran, sebuah kebenaran. Inilah yang harus kita lakukan. Gak peduli orang buat apa kepada kita, kita harus lakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Sesuatu yang Yesus katakan dalam kehidupan kita dan Yesus perintahkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sementara kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin tinggal dalam kegelapan. Saudaraku, bukan suatu kebetulan kau mengenal Kristus.
Tuhan mau setiap kita menjadi terang. Mungkin banyak keluargamu yang belum mengenal Kristus, tapi engkau sudah mengenal Kristus, tinggal dalam terang. Sehingga mereka yang tidak mengenal Kristus melihat terang Tuhan dalam kehidupanmu dan melihat engkau berbeda dan engkau bercahaya. Sehingga banyak orang yang melihat saudara dan saya yang tinggal dalam terang akhirnya berbalik dan memuliakan Tuhan sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diingatkan firman-Mu untuk hidup sebagai anak-anak terang. Kami menyadari sebagai anak-anak terang kami harus berbuahkan, menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Roh Kudus mampukan kami sehingga kami justru tidak terkontaminasi dengan dunia yang semakin hari semakin jahat. Tapi biarlah kami harus hidup berbeda. Sekalipun kami bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan, tapi selama ini berdasarkan firman-Mu, berdasarkan kebenaran, berdasarkan kebaikan, berdasarkan keadilan, kami mau hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, ketika kami memancarkan terang, ada banyak orang tinggal dalam terang Tuhan dan mengalami terang Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Saudara dan saya, kita terpanggil untuk menjadi terang. Karena itu hiduplah dalam terang yang menghasilkan kebaikan, menghasilkan keadilan, dan menghasilkan kebenaran. Jangan sampai kita justru terkontaminasi dengan kegelapan yang ada di dunia ini. Jadilah terang, karena engkau adalah anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati kita.